Pernahkah kamu mendengar ada makhluk yang lebih hina dari iblis? Ia bukan jin, bukan setan, tapi makhluk itu bernama manusia. Ia bisa tersenyum di hadapanmu. Ia bisa berbicara tentang kebaikan, tapi menolak tunduk kepada Allah setiap dipanggil. Iblis durhaka hanya karena satu kesombongan, tapi manusia. Dan di hari ketika semua rahasia dibuka, malaikat akan berkata, inilah makhluk yang lebih hina daripada iblis. Siapa manusia ini? Apa yang dia lakukan? Mari kita renungi 5 perbuatan yang membuat manusia lebih hina daripada iblis. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolak perintah Allah dengan kesombongan. Ketika hati mulai berkata, aku tahu ini dosa, tapi aku nggak mungkin berhenti, maka saat itulah warisan iblis sedang hidup di dalam dada. Ucapan itu seolah ringan di lidah adalah gema dari keangkuhan pertama di langit ketika iblis menolak perintah suci untuk sujud kepada Adam. Allah berfirman, iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surat Al-A'raf ayat 12. Iblis bukan makhluk bodoh. Ia tidak kufur karena tidak tahu. Ia melihat keagungan Allah, mendengar firman-Nya, bahkan berbicara langsung dengannya. Namun, kesombongan menutup hatinya dari kebenaran. Dan itulah racun paling berbahaya dalam diri manusia. Ketika pengetahuan tidak lagi melahirkan ketaatan, melainkan keangkuhan yang membungkam nurani. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis bahwa akar dari segala dosa adalah ujub, merasa diri lebih baik, dan takabur, merendahkan yang lain. Kedua sifat ini adalah api yang membakar amal, sebagaimana api membakar kayu kering. Iblis jatuh bukan karena tidak tahu, tapi karena merasa lebih tahu. Dan berapa banyak manusia hari ini yang terjerumus dalam kesombongan yang sama, menolak perintah Allah karena merasa paham, merasa cukup, merasa hebat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam Madarijus Salikin bahwa kesombongan terhadap perintah Allah adalah bentuk kufur yang lebih berat daripada maksiat yang dilakukan karena hawa nafsu. Sebab orang yang berdosa karena lemah masih bisa berharap ampunan, tapi orang yang menolak karena sombong telah menolak kedaulatan Tuhan atas dirinya. Sahabat, ketika seseorang berkata, aku tahu sholat itu wajib, tapi aku malas. Aku tahu aurat itu harus ditutup, tapi aku belum siap. Aku tahu riba itu haram, tapi aku tetap ambil karena semua orang melakukannya. Maka saat itu ia tidak sedang berbuat dosa biasa. Ia sedang melangkah di jalan yang dulu ditempuh oleh iblis. Bedanya hanya satu. Iblis menolak sekali, sementara manusia menolak berkali-kali tanpa rasa takut. Iblis jatuh dari surga karena satu kesombongan, sedangkan manusia jatuh ke neraka karena kesombongan yang diulang setiap hari. Imam Nawawi rahimahullah menafsirkan hadis Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Beliau berkata, kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan bukankah itulah yang dilakukan oleh iblis? Menolak perintah Tuhannya dan meremehkan makhluk yang diperintahkan untuk dihormatinya. Sahabat, hati yang sombong sulit sujud dengan tulus. Lidahnya mungkin berkata, Allahu Akbar, namun hatinya berbisik, aku lebih tahu apa yang baik untukku. Padahal itulah kalimat yang menghancurkan iblis. Setiap kali kita merasa aku tidak mau tunduk, ingatlah bahwa sujud adalah simbol kehinaan yang mulia. Bukan karena kita rendah, tapi karena kita sadar siapa yang maha tinggi. Barang siapa menolak perintah Allah dengan sombong, maka dia telah menyalakan bara api yang lebih panas daripada api
asal penciptaan iblis. Renungkanlah, mungkin kita sering mengira iblis itu jauh, padahal dia bersembunyi di balik kalimat, "Aku tahu ini dosa, tapi aku tidak mau berhenti." Dan setiap kali kalimat itu terucap, mungkin saja Allah sedang menatap kita dan berkata, "Apakah engkau ingin menjadi lebih hina dari iblis?" Menyebarkan kerusakan dan dosa kepada orang lain. Ada dosa yang berhenti pada diri sendiri, dan ada dosa yang beranak pinak menjalar ke hati manusia lain. Iblis menggoda manusia satu persatu, tapi sebagian manusia hari ini menjadi perantara iblis yang menyebarkan dosa ke ribuan orang sekaligus. Satu kiriman, satu candaan, satu video maksiat, satu postingan yang mengundang syahwat atau kebencian, dan dalam hitungan detik dosa itu menyebar bagai virus. Cuma share aja, biar rame, katanya. Namun di sisi Allah, setiap tawa dan setiap pandangan maksiat yang timbul darinya akan kembali menumpuk di lembaran amal si penyebar. Allah telah memperingatkan dengan tegas, sesungguhnya orang-orang yang suka agar berita perbuatan keji itu tersebar di kalangan orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Surat An-Nur ayat 19. Ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, tidak hanya berlaku bagi penyebar gosip dan fitnah, tapi juga mencakup siapapun yang menjadi sebab tersebarnya maksiat, kezaliman, atau dosa. Termasuk mereka yang menyebarkan konten maksiat, fitnah politik, atau candaan yang menghina agama. Iblis menggoda dengan bisikan, tapi manusia bisa menggoda dengan jaringan. Iblis bekerja dari bayangan, tapi manusia menyiarkannya terang-terangan. Maka, siapa yang menjadikan dirinya alat penyebar dosa telah mengambil peran iblis dalam bentuk yang lebih keji. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, satu video yang mengundang dosa ditonton 1.000.000 orang, maka 1.000.000 kali dosa itu menimpa penciptanya, bahkan setelah ia mati dan akun itu masih terus menyebar. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa amal jariah bukan hanya berlaku untuk kebaikan, tetapi juga keburukan yang terus mengalir karena perbuatan seseorang. Dan celakanya, dosa yang mengalir tidak akan berhenti hingga semua pengikutnya berhenti berbuat dosa yang sama. Sahabat, dulu iblis hanya menggoda Adam dengan satu kalimat, namun manusia hari ini bisa menggoda ribuan dengan satu jempol. Dulu iblis hanya menebar satu dusta di surga, tapi manusia menebar kebohongan di seluruh dunia. Inilah sebab mengapa sebagian manusia lebih hina dari iblis, karena mereka bukan lagi korban, melainkan agen penyebar dosa. Imam Al-Ghazali dalam berkata, "Barang siapa mengajak kepada keburukan, maka ia telah menanam pohon yang buahnya akan dipetik oleh banyak orang, dan setiap buahnya adalah bara api di hari kiamat." Sungguh, betapa ngerinya jika kita menanam dosa yang tumbuh tanpa henti. Satu kalimat maksiat di media sosial, satu candaan yang mengajak orang meremehkan agama, satu foto yang membangkitkan syahwat, semuanya bisa menjadi bara neraka yang terus menyala setelah kita mati. Sahabat, ingatlah, iblis hanya menggoda, tapi dia tidak memaksa. Sedangkan manusia yang menyebarkan maksiat sering memaksa orang lain untuk ikut tertawa, ikut melihat, ikut berdosa. Maka, siapa yang menjadikan dirinya penyambung tangan iblis, sungguh dia telah menjadi lebih hina daripada iblis itu sendiri. Berhentilah menjadi jalan bagi dosa orang lain, karena mungkin di dunia engkau terlihat lucu, viral, dan menghibur, tapi di akhirat engkau akan menangis ketika setiap notifikasi like berubah menjadi azab yang menyala. Dan ketika engkau menjerit, iblis akan berkata dengan dingin, "Aku hanya menyeru kalian, lalu kalian mengikutiku. Maka jangan salahkan aku, tapi salahkan diri kalian sendiri." Surat Ibrahim ayat 22. Maka
Jangan biarkan tanganmu menjadi pena iblis, mulutmu menjadi corong setannya, dan akunmu menjadi sarana azab bagi orang lain. Hapuslah setiap jejak dosa yang pernah kau sebar, sebelum jejak itu menjadi rantai yang menjerat lehermu di neraka. Merendahkan dan menghina ayat-ayat Allah. Ada dosa yang membuat malaikat menunduk sedih, dan ada pula dosa yang membuat langit bergetar karena murka Allah. Itulah dosa menghina ayat-ayatnya, dosa yang menyinggung langsung Sang Pencipta, bukan hanya perintahnya. Bayangkan, seseorang membaca ayat Allah lalu berkata, "Ah, jangan bawa-bawa agama," atau dengan ringan lidahnya mengejek, "Hukum Allah itu ketinggalan zaman," seolah yang berbicara bukan makhluk kecil yang diciptakan dari tanah, tapi pencipta alam semesta yang merasa lebih bijak dari Allah. Padahal Allah telah memperingatkan dengan keras, dan jika kamu bertanya kepada mereka, tentu mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya kamu memperolok-olok? Janganlah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman. Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ayat ini turun saat sekelompok orang munafik di zaman Rasulullah mengolok-olok para sahabat dengan ucapan sinis tentang agama. Mereka mengira itu hanya lelucon. Namun Allah menurunkan keputusan tegas, "Kamu telah kafir setelah beriman." Imam Al-Qurtubi menulis, barang siapa yang mengolok-olok ayat Allah, Rasul-Nya, atau sesuatu dari syariat Islam, maka dia telah keluar dari iman karena telah merendahkan kemuliaan Allah. Sahabat, iblis tidak pernah menghina wahyu. Ia tahu wahyu itu benar. Yang dia tolak hanyalah sujud, bukan karena meragukan, tapi karena sombong. Sedangkan manusia yang berani mengejek hukum Allah, ia telah melampaui iblis karena bukan hanya menolak, tapi juga menghina. Rasulullah bersabda, "Celakalah orang yang membaca Al-Quran namun tidak meyakininya." Hadis riwayat Ahmad. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa bentuk tidak meyakini di sini bukan hanya dalam hati, tetapi juga melalui ucapan yang merendahkan atau memperolok isinya. Karena penghinaan terhadap ayat Allah sama saja dengan menolak keagungannya. Coba kita renungkan, berapa banyak di zaman ini orang yang menjadikan agama sebagai bahan lelucon, hukum Allah dijadikan meme, adzan dijadikan background lucu, ayat suci disisipkan dalam komedi atau iklan duniawi. Semuanya dilakukan atas nama hiburan atau kreativitas. Padahal Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, ketika lidah bermain-main dengan ayat Allah, maka hati sedang bermain-main dengan neraka. Sungguh dalam kalimat ini terdapat peringatan keras. Setiap canda yang merendahkan ayat, setiap sindiran yang menolak hukum Allah adalah tanda hati yang mulai gelap dan kehilangan rasa takut kepada Rabb-Nya. Sahabat, ketika seseorang berkata, "Jangan campur agama dengan kehidupan," sebenarnya dia sedang memisahkan dirinya dari rahmat Allah. Padahal justru agama itulah yang membuat hidup bermakna. Agama bukan penghalang kebebasan, tapi pagar yang melindungi agar kita tidak jatuh ke jurang kehinaan. Iblis tahu Allah Maha Benar, tapi ia menolak tunduk kepada perintahnya. Sedangkan manusia yang meremehkan ayat Allah bukan hanya menolak tunduk, ia menolak kebenaran itu sendiri. Maka tak heran jika Allah menyebut mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Surat Al-A'raf ayat 179. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan kalimat tajam. Karena binatang hanya mengikuti naluri, sedangkan manusia memiliki akal untuk mengenal kebenaran, namun memilih untuk mengingkarinya. Renungkanlah, Al-Quran bukan sekadar kitab bacaan, ia adalah surat cinta Allah untuk hamba-hambanya. Setiap ayatnya mengandung hikmah dan petunjuk, namun sebagian manusia justru mempermainkannya seperti permainan kata. Mereka menghina kalam Allah, padahal setiap hurufnya adalah cahaya yang bisa menyelamatkan. Maka berhati-hatilah dengan setiap ucapan tentang agama.
karena bisa jadi satu tawa yang mengandung ejekan lebih berbahaya dari 1000 dosa kecil yang kita anggap besar. Dan jika seseorang berani memperolok wahyu, maka ia telah menempatkan dirinya di tempat yang bahkan iblis pun takut tempati, yaitu posisi penghinaan terhadap Rabb semesta alam. Sahabat, jaga lidahmu, karena satu kalimat bisa menghapus iman. Tundukkan hatimu di hadapan kalam Allah, karena di sanalah kemuliaanmu. Jangan sampai engkau menjadi manusia yang merasa pintar, namun sesungguhnya telah jatuh lebih rendah dari iblis yang sombong. Dengan bangga mengajak manusia bermaksiat. Zaman ini bukan lagi sekadar masa ketika dosa dilakukan diam-diam di tempat gelap. Kini dosa dirayakan, direkam, disebarkan, dan diberi caption bangga di media sosial. Yang dulu malu melakukannya, sekarang justru berlomba menampakkannya. Yang dulu menangis karena dosa, kini tertawa sambil mengulanginya. Inilah zaman di mana sebagian manusia bukan hanya mengikuti godaan iblis, tetapi juga mengambil perannya menjadi pengajak dosa bagi orang lain. Padahal iblis sendiri tidak pernah bangga dengan maksiatnya. Ia menyesal tapi menolak taubat. Sedangkan manusia hari ini melakukan dosa dengan sombong, seolah menantang langit untuk menurunkan murka Allah. Allah berfirman, mereka menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Surat Al-A'raf ayat 51. Ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, menggambarkan kaum yang menjadikan perintah Allah sebagai bahan olok-olok dan menjadikan dosa sebagai bahan hiburan. Mereka bangga ketika bisa menipu, berjudi, berzina, atau menertawakan aurat. Padahal dosa yang dipamerkan jauh lebih berat daripada dosa yang disembunyikan. Rasulullah bersabda, setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Surat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan, yang dimaksud dengan terang-terangan adalah orang yang melakukan dosa lalu menyebarkannya dengan bangga, bukan karena terpaksa atau lalai, melainkan karena merasa itu hal biasa. Mereka bukan hanya berdosa, tapi juga mengajarkan orang lain agar ikut berdosa. Sahabat, renungkanlah. Ketika seseorang berkata, yang penting jujur aja, aku emang gak sholat, atau santai aja, Tuhan kan maha pemaaf, maka sesungguhnya ia sedang menormalisasi dosa. Padahal, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, barang siapa yang merasa dosa itu ringan, maka itulah tanda bahwa imannya sedang sekarat. Betapa banyak manusia hari ini bangga dengan kemaksiatan. Yang tidak berhijab merasa bangga dengan kebebasannya. Yang mabuk merasa bangga dengan pergaulannya. Yang berzina merasa bangga dengan keberaniannya. Dan yang menipu merasa bangga dengan kecerdasannya. Padahal kebanggaan atas dosa adalah bentuk penghinaan terhadap diri sendiri. Iblis berbuat maksiat karena menolak perintah Allah, tetapi ia tidak pernah mengajak makhluk lain agar bangga dengan dosanya. Ia menggoda, tapi tidak pernah membanggakan keburukannya. Sedangkan manusia hari ini ada yang membuat lagu tentang dosa, membuat konten tentang kemaksiatan, bahkan membuat lelucon dari perintah Allah. Maka, pantaskah mereka masih merasa lebih mulia dari iblis? Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, ketika dosa dilakukan dengan bangga, maka hilanglah rasa malu, dan ketika rasa malu hilang, maka hancurlah iman. Sungguh, dosa yang dilakukan dengan rasa takut masih memiliki harapan taubat, tapi dosa yang dilakukan dengan rasa bangga adalah tanda hati yang mati. Sahabat, jangan biarkan dunia mengajarkanmu untuk berbangga dalam maksiat. Jangan ikuti budaya yang mengubah dosa menjadi tren, karena setiap tawa dalam dosa akan berubah menjadi jeritan di akhirat. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 168. Langkah setan tidak selalu berupa bujukan langsung. Kadang ia hadir dalam bentuk pujian manusia, popularitas,
atau pengakuan sosial. Ketika engkau merasa bangga karena banyak yang memuji dosamu, maka saat itu engkau sedang berjalan di jalan yang lebih gelap dari langkah iblis sendiri. Rasulullah pernah menangis seraya bersabda, "Aku takut akan datang suatu zaman di mana dosa dianggap biasa dan orang yang menjaga diri dianggap asing." Hadis riwayat Ahmad. Zaman itu kini telah tiba, sahabatku. Kita hidup di masa di mana aurat dipertontonkan dan disebut ekspresi, maksiat dirayakan dan disebut kebebasan, dan dosa dipertahankan dengan alasan hak asasi. Namun ingatlah, kebebasan yang menentang Allah bukanlah kemuliaan, melainkan bentuk perbudakan kepada hawa nafsu. Sahabat, jangan pernah bangga dalam dosa, karena setiap kali engkau membanggakan maksiat, engkau sedang menulis kisah kehinaanmu di hadapan para malaikat. Dan kelak, saat dunia terdiam dan malaikat maut menjemput, semua kebanggaan itu akan berubah menjadi penyesalan yang tak berujung. Berhentilah menjadi pengajak dosa. Lebih baik menjadi satu-satunya orang yang taat di tengah manusia yang lalai daripada menjadi satu di antara mereka yang tertawa saat langkahnya menuju neraka. Menolak untuk bertaubat setelah tahu kebenaran. Ada satu dosa yang lebih berat daripada maksiat itu sendiri, yaitu ketika seseorang menolak untuk kembali kepada Allah setelah tahu kebenaran. Bukan karena ia tidak tahu jalan pulang, tapi karena hatinya telah menolak untuk melangkah. Ia tahu bahwa Allah Maha Pengampun, namun ia memilih untuk berputus asa. Ia mendengar seruan taubat, namun ia menjawab dalam hati, "Sudahlah, dosaku terlalu banyak. Aku sudah kotor, tidak mungkin Allah terima aku lagi." Inilah kalimat yang lebih menyakitkan daripada maksiat itu sendiri. Sebab iblis pun berkata demikian ketika Allah mengusirnya dari surga. Dia tidak berdoa untuk diampuni, tapi justru meminta ditangguhkan hidupnya agar bisa menyesatkan manusia. Iblis menyesal, tapi menolak taubat. Dan setiap manusia yang menolak rahmat Allah, padahal pintunya terbuka, sesungguhnya telah jatuh lebih hina darinya. Allah berfirman, "Dan tidaklah taubat itu diterima dari orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa, hingga apabila datang ajal kepada salah seorang di antara mereka, barulah ia berkata, 'Sesungguhnya aku bertaubat sekarang.'" Surat An-Nisa ayat 18. Ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi menggambarkan manusia yang menunda-nunda taubat hingga maut menjemput. Mereka tahu Allah Maha Penerima Taubat, At-Tawwab, tetapi menunda dengan alasan dunia. Mereka berkata, "Nanti saja," padahal nanti adalah kata yang tidak dikenal di sisi malaikat maut. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai ke tenggorokannya." Hadis riwayat Tirmizi. Namun celakanya, banyak yang merasa belum siap untuk taubat. Mereka ingin menikmati dosa lebih lama, berharap waktu akan memberi kesempatan, padahal waktu adalah musuh bagi penunda. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, "Barang siapa menunda taubat, maka itu tanda bahwa ia tertipu oleh panjang angan-angannya, karena tidak ada penundaan dalam taubat kecuali dari hati yang telah keras." Sahabat, perhatikan, iblis tidak bertaubat bukan karena ia tidak tahu kebesaran Allah, tapi karena ia tidak ingin tunduk setelah mengetahui kebenaran. Ia tahu dirinya salah, tapi menolak untuk mengakuinya. Dan siapapun yang mengetahui dosanya, tetapi terus mengulanginya tanpa penyesalan, ia sedang berjalan di jalan iblis. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menulis, orang yang terus-menerus dalam dosa tanpa niat untuk kembali adalah orang yang telah mencintai dosa lebih daripada Tuhannya. Inilah bentuk kehinaan yang paling dalam, ketika seseorang sadar bahwa ia salah, tapi tetap menolak untuk kembali kepada Allah karena gengsi, rasa malu, atau rasa putus asa. Padahal Allah telah berjanji dengan firman-Nya yang paling lembut. Katakanlah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah
mengampuni dosa-dosa semuanya. Surat Az-Zumar ayat 53. Imam Asy-Syafi'i meneteskan air mata saat membaca ayat ini dan berkata, tidak ada ayat yang lebih memberi harapan bagi pendosa selain ayat ini. Karena Allah tidak sekadar membuka pintu taubat, tetapi memanggil dengan penuh kasih, wahai hamba-hambaku. Namun, bagaimana mungkin Allah akan memaafkan jika manusia sendiri menolak untuk dimaafkan? Bagaimana mungkin rahmat akan turun kepada hati yang telah menutup pintunya? Iblis menolak sujud sekali, lalu dilaknat selamanya. Sedangkan manusia yang menolak taubat berulang kali, apakah masih merasa dirinya lebih mulia darinya? Sahabatku, taubat bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa hatimu masih hidup. Orang yang menangis di hadapan Allah lebih mulia daripada yang sombong dalam dosa. Iblis tidak pernah meneteskan air mata karena takut pada Tuhannya, tapi manusia masih diberi kesempatan untuk meneteskan air mata sebelum terlambat. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk kembali kepada Allah, karena waktu terbaik adalah saat kau menyadari dosamu hari ini. Jangan menunggu hati siap, karena justru dengan taubatlah hati itu menjadi siap. Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tapi hamba yang tidak menyerah untuk memperbaiki diri. Selama nafas masih terhembus, selama mata masih terbuka, pintu rahmat Allah masih lebih lebar dari samudra dosa yang kau bawa. Bangkitlah, sahabatku. Jangan biarkan iblis menang dua kali. Pertama ketika engkau jatuh dalam dosa, dan kedua ketika engkau menolak untuk bangkit kembali. Karena iblis binasa bukan karena dosa, tapi karena keangkuhan untuk bertaubat. Pernahkah engkau berpikir, mengapa Allah menyebut iblis sebagai makhluk yang terkutuk selamanya? Bukan hanya karena ia membangkang perintah sujud kepada Adam, tetapi karena kesombongan dan keengganannya untuk mengakui kesalahan. Ia tahu Tuhannya, ia berbicara langsung dengannya, namun ia memilih mempertahankan harga diri palsu daripada tunduk pada kebenaran. Dan disinilah letak kehinaan sejati manusia, bukan ketika ia berdosa, tetapi ketika ia lebih sombong daripada iblis dalam menyikapi dosanya. Betapa banyak manusia hari ini yang melakukan dosa, lalu berdalih dengan kalimat, yang penting hatiku baik. Betapa banyak yang melanggar perintah Allah, tapi tetap merasa diri mulia karena amal kecil yang ia banggakan. Betapa banyak pula yang tahu kebenaran, namun tetap memilih kebatilan demi gengsi, kenyamanan, atau keuntungan dunia. Iblis jatuh karena sombong satu kali, namun manusia bisa lebih hina darinya karena kesombongan yang terus diulang setiap hari dalam cara berbicara, berpakaian, beribadah, bahkan dalam cara merasa lebih baik dari orang lain. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi. Hadis ini tidak berbicara tentang pakaian mewah atau harta yang banyak, tapi tentang rasa di hati, perasaan lebih tinggi, lebih suci, lebih layak dimuliakan daripada orang lain. Dan ironinya, banyak yang menuduh iblis angkuh, padahal dirinya sendiri hidup dalam kesombongan yang sama, hanya dengan bentuk yang lebih halus. Ingatlah, iblis tidak menolak keberadaan Allah, ia bahkan mengakuinya. Yang ia tolak hanyalah ketaatan. Begitu pula manusia yang mengaku beriman, namun menolak perintah Allah dalam hidupnya. Ia sedang menapaki jejak iblis tanpa disadari. Iblis berkata, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Surat Al-A'raf ayat 12. Kata-kata itu adalah benih pertama dari kesombongan spiritual, merasa lebih baik dari ciptaan lain, seakan kemuliaan ditentukan oleh asal atau keadaan. Dan kini, banyak manusia mengucapkan kalimat yang serupa dalam bentuk lain. Aku lebih baik dari dia, aku lebih banyak sholat, lebih banyak sedekah, lebih alim. Padahal Allah melihat bukan amal yang tampak, tapi niat di baliknya. Imam Ibn Al-Jauzi menulis, barang siapa merasa amalnya cukup untuk menebus dosanya,
maka ia telah menutup pintu rahmat bagi dirinya sendiri. Inilah akar kehinaan yang lebih dalam daripada maksiat. Ketika seseorang merasa cukup, tidak lagi membutuhkan ampunan Allah. Sahabatku, lebih hina dari iblis bukan berarti melakukan dosa yang lebih besar, tetapi memiliki hati yang lebih keras daripada makhluk yang dilaknat itu. Hati yang tidak tersentuh oleh ayat, tidak luluh oleh nasihat, dan tidak merasa berdosa meski hidup bergelimang maksiat. Iblis menangis ketika tahu ia akan kekal di neraka. Tapi manusia bisa tertawa di tengah dosa, seolah tidak ada hari pembalasan. Iblis berdoa kepada Allah untuk diberi waktu, tapi manusia sering lupa berdoa sama sekali. Iblis masih takut pada azab Allah, sedangkan manusia banyak yang menertawakan peringatan akhirat seolah itu dongeng. Inilah kehinaan yang sesungguhnya ketika manusia diberikan akal, wahyu, dan kesempatan untuk bertaubat, tapi tetap menolak semuanya dengan alasan dunia. Padahal setiap hari Allah memanggil dari langit dunia. Adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni? Adakah orang yang berdoa, maka aku kabulkan? Adakah orang yang meminta, maka aku beri? Hadis riwayat Muslim. Namun banyak yang tidur tanpa sempat menundukkan kepala di atas sajadah dan mati dalam keadaan belum sempat menyebut nama Allah lagi. Sahabatku, jika hari ini engkau masih bisa membaca tulisan ini, berarti Allah masih memberimu waktu untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk menundukkan hati sebelum ajal menundukkan tubuhmu. Jangan menunggu sempurna untuk kembali kepada Allah. Karena yang Allah cintai bukan yang sempurna, tapi yang berusaha menyempurnakan diri dengan taubat. Bangkitlah dari dosa yang menenggelamkanmu. Jangan sampai engkau termasuk orang yang disebut Allah dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkat yang paling bawah dari neraka. Surat An-Nisa ayat 145. Dan ingatlah, lebih baik menjadi pendosa yang menangis karena takut kepada Allah daripada ahli ibadah yang tertawa dengan hati yang sombong. Sebelum pintu taubat tertutup, sebelum mata tak lagi bisa meneteskan air mata, kembalilah kepadanya dengan sepenuh penyesalan. Karena seburuk apapun masa lalumu, rahmat Allah selalu lebih luas dari dosa-dosamu. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong yang menjadikan iblis terkutuk dan diselamatkan dari kehinaan yang lebih dalam dari itu, yakni menjadi manusia yang tahu kebenaran, namun berpaling darinya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jadikan kami hamba yang tidak sombong untuk bersujud, tidak malu untuk bertaubat, dan tidak berhenti memperbaiki diri hingga Engkau ridha kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Irman Hidayah, sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, dan simak juga konten penuh makna lainnya dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.